Selamat pagi anak-anak. Materi kita hari ini tentang dampak masalah sosial dan pemecahan masalah sosial ya. Dalam lingkungan masyarakat ya pasti banyak kita jumpai berbagai macam masalah sosial. Nah, contohnya ada kenakalan remaja, ada masalah kependudukan, ada masalah pencemaran lingkungan, dan ada juga masalah pada kesehatan masyarakat ya. Nah, masalah-masalah sosial yang ada dalam lingkungan masyarakat itu dapat membawa ataupun dapat menimbulkan dampak ya, ataupun dapat memberi dampak bagi masyarakat itu sendiri. Yaitu ada dia dampak negatif dan juga dampak positif. Nah, di sini sama-sama kita perhatikan apa saja itu dampak negatif dan juga dampak positif dari masalah sosial. Kita perhatikan di sini dampak dari masalah sosial. Nah, ada dampak negatif dari masalah sosial. Yang pertama ada meningkatnya tingkat kriminalitas. Yang kedua adanya kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin. Yang ketiga adanya perpecahan kelompok. Yang keempat munculnya perilaku menyimpang. Yang kelima meningkatkan pengangguran. Dan yang terakhir banyak terjadinya bencana akibat kerusakan lingkungan. Nah, itulah dia dampak negatif dari masalah sosial. Selain dampak negatif ya, di sini ada juga dampak positif dari masalah sosial ya. Yang pertama munculnya nilai dan norma yang baru. Nah, ini artinya gejala sosial yang terjadi itu ataupun gejala sosial yang sudah terjadi itu memunculkan ataupun menimbulkan nilai dan norma yang baru sesuai dengan perkembangan zaman ya. Yang kedua, mewujudkan kesetaraan gender. Nah, ini artinya laki-laki dan perempuan itu mempunyai hak asasi yang sama sebagai manusia. Yang ketiga, adanya diferensiasi struktural. Nah, diferensiasi struktural ini lebih mengarah ataupun lebih mengacu kepada berkembangnya lembaga-lembaga sosial baru. Selanjutnya, tingkat pendidikan formal semakin tinggi dan merata ya. Ini artinya nah, apabila gejala-gejala sosial yang terjadi di masyarakat itu dapat diatasi ya, maka akan muncul pemahaman bahwa pendidikan itu sangat penting ya. Kalau misalnya gejala sosial yang terjadi itu dapat diatasi, pasti akan muncul pemahaman bahwa pendidikan itu penting. Nah, kalau sudah muncul pemahaman tersebut kan pasti masyarakat akan lebih peduli ya kan terhadap pendidikan. Nah, itulah artinya yang poin keempat ini. Kita lanjut. Yang kelima ada penguasaan iptek. Nah, jadi ini artinya penguasaan iptek ini adalah jadi seiring dengan meningkatnya kebutuhan pendidikan ya, maka akan muncul berbagai penelitian-penelitian ilmiah yang terkait dengan gejala-gejala sosial yang terjadi ya. Nah, sehingga hal tersebut ya bisa membuat masyarakat itu semakin sadar bahwa pendidikan itu sangat penting dan juga menguasai iptek itu juga sangat penting ya. Nah, sehingga kalau misalnya semua masyarakat sudah menguasai iptek ya, ilmu pengetahuan dan teknologi, maka itu akan bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat ya. Itulah dia tentang penguasaan iptek. Selanjutnya, berkembangnya industrialisasi. Nah, jadi ketika masyarakat itu sudah mendapatkan pendidikan yang baik ya, nah otomatis produktivitas masyarakat juga akan meningkat dengan sendirinya, ya. Nah, setelah produktivitas masyarakat itu meningkat, otomatis industri-industri juga akan berkembang menjadi lebih baik ya. Jadi semua itu berhubungan dengan pendidikan ya. Kita lanjut. Kesadaran politik semakin tinggi ya. Ini biasanya itu tingginya kesadaran politik itu ditandai dengan meningkatnya partisipasi masyarakat itu dalam bidang politik ya. Dan yang terakhir, perlindungan terhadap kebebasan dalam kehidupan beragama ya. Nah, dalam kehidupan kita ya, penting yang namanya hidup berdampingan dan juga menghormati keanekaragaman. Nah, sehingga akan muncul yang namanya kerukunan antar umat beragama. Nah, itulah dia dampak positif dari permasalahan sosial ya. Selanjutnya di sini ada pemecahan masalah sosial ya. Nah, dalam pemecahan masalah sosial ini ya,
ini dapat dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan ya. Yang pertama ada preventif, dan yang kedua ada represif ya. Kita dengarkan sama-sama apa itu arti dari dua pendekatan ini. Nah, kalau dia preventif itu adalah tindakan mencegah agar gejala dan penyebab masalah sosial itu tidak terjadi ya. Artinya tindakan mencegah agar gejala dan juga penyebab dari masalah sosial itu tidak terjadi. Nah, berarti di sini sebelum terjadi ataupun sebelum terjadi yang namanya masalah sosial itu ya sudah dicegah duluan. Itu artinya ya. Nah, bagaimana dengan pendekatan represif ya? Nah, ini artinya apabila suatu gejala itu dapat dipastikan ya, apabila suatu gejala itu dapat dipastikan sebagai masalah sosial, nah barulah diambil tindakan untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, artinya di sini kita pastikan dulu ya, apakah tindakan tersebut termasuk ke dalam masalah sosial? Nah, kalau misalnya tindakan tersebut sudah termasuk ke dalam masalah sosial, nah barulah kita ambil tindakan untuk cara mengatasinya, ya. Nah, jadi di sini bedanya preventif ini dia belum terjadi masalahnya ya, masih pencegahan ya. Sedangkan kalau represif ini sudah terjadi. Nah, hanya saja di represif ini kita sudah mulai mengambil tindakan untuk mengatasi masalah tersebut ya. Nah, jadi itulah dia pemecahan masalah sosial dengan menggunakan pendekatan preventif dan juga represif. Nah, jadi untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial itu ya tidak boleh dilihat hanya dari satu aspek saja ya, tapi harus dari berbagai aspek ya. Nah, di sini kita ambil ya sebuah contohnya itu tentang kenakalan remaja ya. Kira-kira bagaimana cara ataupun upaya untuk mengatasi kenakalan remaja ya. Nah, kita perhatikan sama-sama di sini, usaha pencegahan kenakalan remaja itu dapat dilakukan dengan cara moralitas maupun abosionalistis ya. Nah, cara moralistis ini adalah menekankan pada upaya pembentukan dan pembinaan moral dan juga mental remaja ya, berarti mengarah ke moralnya ya. Sedangkan kalau cara abolisionalistis ya, ini pencegahan kenakalan remaja itu dilakukan dengan mengurangi sebab-sebab yang mendorong anak remaja itu melakukan perbuatan delinquen. Nah, perbuatan delinquen itu adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan norma-norma ya. Nah, di sini ada langkah-langkah lain ya, ataupun langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah ataupun mengatasi terjadinya kenakalan remaja ya. Nah, di sini ada yang pertama mengedepankan keteladanan. Yang kedua adanya motivasi dari keluarga ya, guru dan juga teman sebaya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang positif. Selanjutnya adalah remaja pandai memilih teman dan juga lingkungan yang baik, serta orang tua memberi arahan dengan siapa dan di komunitas mana remaja harus bergaul. Ya. Dan yang terakhir ada remaja membentuk ketahanan diri agar tidak mudah terpengaruh. Ya, itulah dia upaya untuk mengatasi kenakalan-kenakalan remaja. Dan selanjutnya ini adalah upaya mengatasi kesenjangan sosial ya. Nah, di sini yang pertama adalah kebijakan pemerintah ya. Ya, harus menekankan kepada peningkatan ataupun perbaikan infrastruktur desa, terutama pada desa-desa yang kondisi geografisnya itu tidak menguntungkan ya. Nah, selanjutnya akses terhadap pendidikan, informasi dan juga kesehatan gratis harus menjadi prioritas bagi pemerintah sehingga akselerasi pembangunan dapat terwujud dengan efektif. Upaya selanjutnya adalah pemerintah perlu memberikan bantuan modal bagi masyarakat. Selanjutnya, segregasi atau eksklusi terhadap masyarakat pedesaan, baik dari aspek etnik, suku, agama, gender, dan sejenisnya harus dihapuskan. Ya. Nah, jadi itulah dia upaya-upaya untuk mengatasi kesenjangan sosial. Selanjutnya, upaya mengurangi pengangguran ya. Nah, di sini yang pertama itu adalah membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Yang kedua, meningkatkan peredaran modal usaha. Yang ketiga, menempatkan pencari kerja ke tempat yang sesuai kemampuan. Yang keempat itu melatih para pencari kerja untuk memiliki jiwa entrepreneur atau membuka usaha sendiri. Dan
penyuluhan di masyarakat tentang teknologi dan hubungannya dengan perekonomian, serta training dan pelatihan sertifikasi ya untuk para calon pekerja. Nah, itulah dia upaya-upaya ataupun cara untuk mengurangi yang namanya pengangguran. Selanjutnya, yang terakhir ada upaya penanggulangan virus atau COVID-19 ya. Yang pertama, cuci tangan. Nah, cuci tangan Anda secara rutin ya, gunakan sabun dan air ya, ataupun cairan pembersih tangan yang berbahan alkohol. Yang kedua, selalu jaga jarak ya, dengan orang yang sedang batuk ataupun bersin ya kan. Selanjutnya, kenakan masker jika pembatasan fisik tidak dimungkinkan. Yang keempat adalah jangan sentuh mata, hidung, ataupun mulut Anda ya. Selanjutnya saat batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung dengan lengan ataupun tisu. Selanjutnya jangan keluar rumah jika merasa tidak enak badan. Nah, dan yang terakhir jika demam, batuk ataupun kesulitan bernafas ya, segera cari bantuan medis ya. Nah, jadi itulah materi kita tentang hari ini ya kan. Cara mengatasi ya kan dampak dari masalah sosial dan juga cara mengatasi masalah-masalah sosial tersebut ya. Nah, sekian materi kita hari ini. Semoga kalian paham dan juga mengerti. Sekian dan terima kasih.